Dalam dunia pekerjaan itu yang harus dikuatkan mental. Semua pekerjaan apapun itu pasti ada tantangannya. Nggak ada pekerjaan yang flat, itu pasti membosankan. Anda nggak mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik ketika Anda tidak bisa merasakan bagaimana menjadi bawahan. Namanya bawahan itu siap salah, siap jalankan, siap laksanakan. Kamu ini nggak bakal bisa besar kalau bukan karena sekelilingmu. Gimana cara untuk hidup? Gimana aja selama itu halal. Anda nggak bermanfaat, untuk apa hidup? Saya Faisal Alwani Yasir. Saya seorang jurnalis di salah satu media lokal, media cetak, Koran Kaltim namanya, yang saat ini udah berusia 17 tahun. Saya belum lama terjun di dunia ini baru masuk tahun ketiga menuju 4. 2020 lalu, itu tugas saya cari berita tuh. Juni 2023 itu ada sedikit perubahan. Kalau awalnya itu saya di lapangan, sekarang udah di kantor. Alhamdulillah udah naik jadi koordinator pemasaran dan iklan. Saya kuliah tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. 6 tahun 5 bulan saya lulus. Di 2020 baru saya kerja. Gitu, sekitar 3 bulanan, 4 bulanan. Cuman sebelum lulus itu sebenarnya udah kerja apa aja sih. 2020 kemarin itu sebenarnya saya diajak untuk belajar. Saya dari nol, saya nggak tahu menulis, saya nggak ngerti apa itu jurnalis. Sekalinya bertahan sampai sekarang gitu kan. Saya justru nggak nganggap ini kerjaan, saya nganggap ini hobi yang dibayar. Kalau saya nganggap ini sebuah kerjaan, yang pertama kerjaannya nanti bakal monoton. Sedangkan dalam dunia jurnalis, secara prinsip itu kita nggak kenal waktu. Sekecil-kecilnya gaji, sekecil-kecilnya pendapatan di setiap bulannya, ini sebagai dasar saya sampai di titik ini. Semua pekerjaan apapun itu pasti ada tantangannya. Nggak ada pekerjaan yang flat, itu pasti membosankan. Pada saat saya masih di lapangan, saya sebagai jurnalis, tantangannya apa? Mungkin jarak, mungkin waktu, mungkin aktivitas yang akhirnya mobile harus ke sana kemari, dan kita ya itu memang kerjanya. Bukan melihat tantangan itu, tapi coba untuk melihat dan menanggapi adanya tantangan. Adab itu yang utama. Entah kamu ini pinter, kamu itu kurang pinter, kamu ini cantik, kamu ini kurang mempesona apa segala macam. Saya melihat di dunia pekerjaan ini justru adabnya. Anda sopan, Anda hormat dengan orang yang lebih tua, coba menghargai atasan. Kita udah paham tentang itu dan kita udah tahu bagaimana karakteristik pimpinan kita. Komunikasinya pun kita bakal tahu harus seperti apa komunikasinya. Anda nggak mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik ketika Anda tidak bisa merasakan bagaimana menjadi bawahan. Alhamdulillah kita itu kerjanya tim, harus saling support. Dalam dunia pekerjaan itu yang harus dikuatkan mental. Apalagi posisi masih sebagai bawahan. Namanya bawahan itu siap salah, siap jalankan, siap laksanakan. Sebelum ini masuk ke ranah fisik, pasti itu ke mental dulu, penekanannya dulu. Entah penekanan dari atas dengan kata-kata yang kurang pas, kurang sopan, kurang etis, itu ada biasanya. Saya udah lewatin itu. Hari pertama saya kerja, saya ingat sekali dan agak sulit saya lupakan. Saya belum mengerti menulis, saya buat satu berita masih hitungan jam-jaman. Sudah saya keliling, kemudian coba untuk mengumpulkan berita saya itu, justru berita saya nggak terbit. Hari pertama kerja udah dapat pesan yang begitu. Dari saya masih kuliah juga kemarin tuh udah janji, saya lulus kuliah, semua keperluan rumah itu urusan saya. Udah berpuluh-puluh tahun kemarin saya yang dibiayain, sekarang gantian lah. Pada saat saya kuliah kemarin, cuman satu yang mau saya lakuin. Saya nggak mau bergantung sama orang rumah. Besok atau lusa yang dilihat itu bukan paman-pamanmu, bukan orang-orang terdekatmu, tapi kamu bisa apa? Kamu bisa buat relasi nggak? Kamu bisa ini nggak? Bisa itu. Kalau kamu nggak bisa, ya wes lewat. Saya dikasih target kuliah 4 tahun. Di saat lebih dari 4 tahun, itu saya udah nyatakan, saya nggak bakal minta uang dari rumah. Ini konsekuensi dari saya karena lambat lulus. Saya ngerasakan pasang surutnya, susahnya begini sekalinya susah kita makan pak, begini sekalinya kita menghargai uang dari hasil keringat. Gimana cara untuk hidup? Gimana aja selama itu halal. Dunia kerja yang pertama teman-teman harus siapkan itu mental. Anda pada saat kuliah dan pada saat Anda kerja itu seperti Anda itu langsung datang ke lautan. Wah, itu baru kelihatan tuh sebegini luasnya, dan itu masih banyak yang Anda belum lihat. Pengalaman siapapun orang itu salah satu bekal yang paling berharga tuh banget. Saya mau jadi wartawan berapa lama?
habis jadi wartawan saya mau ngapain, itu udah tak pikirkan juga sebenarnya. Capek itu normal ya, manusiawi ya, itu fitrah, tapi jangan dijadikan keluhan. Ketika kita kerja, jangan mikirkan soal diri sendiri, mengenal dirimu sendiri, sering-sering untuk mengintrospeksi diri sih. Apa yang kamu kerjakan itu bukan untuk dirimu, tapi yang selalu saya pikir, yang kamu kerjakan itu sebenarnya untuk dirasakan orang lain. Walaupun secara tidak langsung itu ada feedbacknya untuk dirimu. Makanya kalau ngomong tentang kerja, jangan soal uang. Uang itu bonus. Ketika yang kamu dapat itu nggak sesuai dengan ekspektasimu, udah kamu malas. Hadirnya kamu sebagai jurnalis, sebagai penulis, ini ada manfaatnya untuk orang lain. Kamu ini nggak bakal bisa besar kalau bukan karena sekelilingmu. Karena kita hidup untuk bermanfaat untuk orang lain. Anda nggak bermanfaat, untuk apa hidup? Oke, untuk semua teman-teman yang saat ini sedang bersiap untuk menyiapkan kapasitas dan kapabilitasnya, kualitasnya untuk menjelang ke dunia pekerjaan nanti, jangan pernah lelah deh, jangan pernah untuk gampang putus asa, tetap semangat aja, dinikmatinlah hidup, sama yang paling pertama, paling utama, jangan lupa Tuhan, gitu, karena di situ tetap kita untuk kembali. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hal tersebut dapat saya pahami bahwa dengan adanya empati dan sikap positif yang selalu kita tanamkan dalam diri kita sendiri akan membangun hubungan komunikasi yang baik dan membukakan jalan yang lebih besar untuk kita semua. Seringkali kita hanya terfokus pada pencapaian pribadi, mimpi, dan tantangan yang dihadapi oleh diri kita sendiri. Namun kebenaran sejati adalah bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan, membentuk benang merah yang menghubungkan saya dengan kita. Ketika kamu mencapai impianmu, ingatlah bahwa suksesmu bukan hanya milikmu sendiri, tetapi milik kita semua. Dalam impian yang kita kejar, ada potensi untuk menginspirasi dan membimbing orang lain.